Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nufita Kapahang. Saya Anggrela Takalau. Saat ini kami akan menjelaskan tentang teks hikayat. Yang pertama ada pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Hikayat berguna sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Karena hikayat berasal dari Melayu, hikayat banyak ditulis dalam bahasa Melayu. Ada pula hikayat yang sengaja ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu seperti silsilah kerajaan. Ada juga hikayat yang ditulis dengan jalan cerita yang dibuat-buat sesuai perintah dari raja. Tujuannya untuk membuat para musuh merasa takut karena seolah-olah kerajaannya lah yang paling perkasa. Yang kedua ada nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Yang kedua ada nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Dan yang terakhir ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, karakteristik hikayat. Di dalamnya yaitu 1. Kemustahilan. Kemustahilan adalah hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima nalar. Yang kedua, ada ananim. Tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada nama penulis yang jelas dalam hikayat tersebut. Dan yang ketiga ada kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Yang keempat ada istana sentris, bertema dan berlatar kerajaan. Dan yang kelima ada arkais, menggunakan bahasa yang sudah lampau, contohnya Hatta, Tita, Upeti, dan Bejana. Dan yang keenam ada statis, tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain atau hikayat dari negara lain. Hikayat menjadi salah satu karya sastra yang statis atau tetap. Dan yang terakhir ada edukatif, mengandung amanat baik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembacanya. Yang keempat ada jenis hikayat. Di dalamnya terdapat 2 aspek, yaitu pertama aspek historis. Dilihat dari aspek historis, hikayat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama Melayu, kental akan unsur agama Islam. Yang kedua India. Ciri khas hikayat India yaitu memiliki unsur keagamaan, yaitu agama Hindu. Dan yang ketiga Arab, Persia. Mayoritas agama yang dianut di Arab dan Persia adalah agama Islam. Yang keempat ada Jawa. Hikayat-hikayat Jawa memiliki kemiripan sifat, tokoh, dan alur seperti hikayat yang ada di India dan Arab. Aspek yang kedua yaitu aspek isi. Dilihat dari aspek isi ceritanya, hikayat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, sejarah. Hikayat ini seringkali berkisah tentang tokoh atau kejadian bersejarah. Kedua, biografi. Hikayat biografi biasanya hanya fokus pada seorang tokoh, contohnya seperti tokoh nyata maupun fiksi. Ketiga yaitu agama, menceritakan tentang tokoh agama, peristiwa dalam keagamaan, maupun nilai-nilai hidup yang diajarkan dalam suatu agama. Yang keempat ada peristiwa, menceritakan tentang sebuah peristiwa yang besar yang pernah terjadi, tapi dengan penggambaran yang didramatisasi dengan keajaiban dan mujizat. Yang kelima adalah cerita, menekankan pada kisah yang diangkat, terutama tentang romansa percintaan. Biasanya hikayat ini juga disertai dengan latar belakang sejarah. Yang kelima ada bentuk hikayat. Di dalamnya yaitu yang pertama cerita rakyat, bercerita tentang asal-usul suatu tempat atau benda. Yang kedua roman, berisi tentang kisah cinta dan kisah rumah tangga. Misalnya hikayat Putroe Gambak Mel. Dan yang ketiga ada epos, berkisah tentang kepahlawanan seseorang. Contohnya yaitu hikayat Ramayana. Dan yang keempat ada tambe, bercerita tentang pedoman hidup. Kisahnya seringkali mengandung amanat yang bisa dipetik pembacanya. Dan terakhir ada cara, Cara merupakan bentuk hikayat yang berfokus pada seseorang tokoh terpuji.
Bentuk hikayat ini juga termasuk dalam jenis hikayat biografi. Itulah penjelasan tentang teks hikayat dari kami. Sekian dan terima kasih.